Malam hari ini kita akan melihat kitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Satu Timotius pasal yang ke-6, kita akan membaca mulai dari ayat 3. Pembacaan kita malam hari ini panjang. Kita akan melihat ayat demi ayat. Bacaan kita dibuat tajuk Guru Palsu dan Kekayaan. Guru palsu dan kekayaan. Ada dua hal yang akan kita pelajari bersama malam hari ini. Yang pertama, guru palsu dan kekayaan. Ayat 3, jika seseorang mengajarkan ajaran yang berbeda dan tidak mengarah kepada firman yang menyehatkan, yaitu yang dari Tuhan kita Yesus Masia, serta kepada pengajaran yang sesuai dengan kesalehan, ia telah menjadi sombong padahal tidak mengerti apa-apa. Sebaliknya, karena gandrung akan perdebatan dan silap kata, dan dari sanalah timbul iri hati, perselisihan, fitnah-fitnah, kecurigaan yang jahat, pertengkaran, orang-orang yang telah dirusak total pikirannya dan digelapkan dari kebenaran, yang mengira kesalehan adalah alat penghasilan. Menjauhlah dari orang-orang semacam itu. Nah, pembacaan kita sampai di sini dulu. Jadi di sini dikatakan, jika ada orang yang mengajar ajaran yang berbeda dan tidak mengarah kepada firman yang menyehatkan. Firman yang menyehatkan itu artinya apa yang Yesus sampaikan dan apa yang kita baca di dalam Torah. Jadi orang-orang yang seperti itu, mereka adalah guru-guru palsu. Dan sekarang kalau kita melihat, khususnya di media sosial, itu sudah bermunculan orang-orang yang masuk kategori pengajar dan guru palsu. Sekalipun mereka sudah memanggil nama Yahweh dan juga memanggil nama Yesua, tetapi kalau kita melihat lebih dalam lagi, mereka adalah orang yang tidak mengerti apa-apa dan menjadi sombong. Jadi kalau kita melihat contoh, saya sebutkan saja karena ini bukan live dan tidak ada siapa-siapa yang tahu kecuali kita. Saya bagi contoh channel pelayanan menorah ataupun gembalanya Musa Roy. Kalau kita melihat ajarannya seolah-olah benar, tetapi bila diuji, kita akan melihat sikap mereka yang seperti apa. Jadi mereka adalah orang-orang yang sombong. Mereka mengatakan mereka tahu banyak, padahal pola-pola pengajaran mereka itu masih dalam pola Yunani.
Jadi dari sana timbul iri hati, perselisihan, fitnah-fitnah, kecurigaan-kecurigaan yang jahat, pertengkaran-pertengkaran, dan mereka digelapkan dari kebenaran. Jadi mereka bukan lagi bersatu di dalam pelayanan, karena yang disebut umat itu sama-sama sepikir, sehati, sepelayanan. Jadi kalau orang-orang yang tidak berjalan dengan kebenaran firman Tuhan, maka muncul orang yang suka memfitnah sana sini, saling iri hati, menuduh dan sebagainya. Itu adalah dampak daripada pelayanan mereka yang bukan sungguh-sungguh. Bahkan mereka berpikir seperti di ayat yang kelima, di situ dikatakan mereka mengira kesalehan adalah alat penghasilan. Jadi menurut mereka pelayanan itu adalah ladang untuk penghasilan, sehingga fokus mereka bukan lagi mengarah kepada hidup kesalehan, tetapi ke arah keuntungan. Itu sebabnya disebut di sana sebagai alat penghasilan. Jadi mereka lari daripada tujuan sebenar. Jadi tadi itu hanya sebagai contoh. Saya sendiri juga ada pengalaman bertemu dengan orang-orang seperti ini. Terus terang saja, beberapa orang yang pernah bersama-sama dengan kita dan akhirnya mereka keluar, tidak lagi di dalam KPI. Mungkin saudara-saudara tidak tahu, tapi di sini saya menceritakan beberapa pengalaman yang saya lihat daripada perbuatan mereka. Saya dapat melihat tujuan mereka menjadi pemimpin atau menjadi gembala atau pemimpin umat itu punya maksud, yaitu ke arah keuntungan, ke arah mencari penghasilan. Jadi penginjilan, pelayanan itu hanya menurut mereka suatu teori. Jadi teori untuk mencari penghasilan. Gitu. Karena manusia ini, setiap orang itu ada pekerjaannya, ada pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Jadi menurut mereka pelayanan juga adalah hal yang sama. Jadi akhirnya mereka tidak sungguh-sungguh tulus di dalam melayani Tuhan, tetapi menyimpang. Kita lanjutkan ayat yang ke-6. Tetapi kesalehan dengan rasa cukup itu adalah alat penghasilan yang besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia. Jelaslah bahwa kita pun tidak berkuasa untuk membawa sesuatu keluar.
Dan selagi memiliki makanan dan pakaian, kita akan dicukupkan dengan hal-hal itu. Nah, maksudnya di sini kita perlu belajar untuk mengejar kesalehan. Kesalehan itu artinya hidup sesuai menurut firman Tuhan. Jadi apa yang kita miliki, kita perlu ada sikap rasa cukup. Jadi kalau kita sudah memiliki sikap seperti itu adalah alat penghasilan yang besar. Nah, kemudian kita lanjut lagi di ayat yang ke-9. Namun mereka yang hendak menjadi kaya, mereka jatuh ke dalam pencobaan dan jerat dan berbagai hasrat yang bodoh dan yang melukai, yang menenggelamkan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Sebab akar segala yang jahat adalah cinta uang, yang ketika beberapa orang mendambakannya, mereka telah disesatkan dari iman dan telah menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai kepedihan. Nah, di sini dari ayat 9 ini kita meneliti sedikit. Saya ulang baca. Namun mereka yang hendak menjadi kaya, mereka jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ayat 10, sebab akar segala yang jahat adalah cinta uang. Nah, kalau kita melihat ini sekilas, jadi artinya kita tidak boleh menjadi kaya. Tetapi apakah maksud ayat itu demikian? Apakah orang-orang percaya atau umat Bapak Yahweh itu tidak boleh menjadi kaya? Jadi kita perlu memahami dengan baik maksud daripada tulisan ini. Karena kalau kita membaca lanjut di ayat 17, kita bandingkan di ayat 17. Perintahkanlah kepada mereka yang kaya pada masa ini agar tidak menjadi sombong, juga tidak berharap pada kekayaan yang tidak pasti. Sebaliknya pada Elohim yang hidup, yang menawarkan kepada kita segala sesuatu dengan limpahnya untuk kenikmatan. Dan selanjutnya, nah di situ di ayat 17 itu saya ulang, perintahkanlah kepada mereka yang kaya pada masa ini. Maksudnya di dalam jemaat pun ada yang kaya. Nah, tapi di ayat yang kita baca terdahulu ayat 9 dan 10 itu seolah-olah melarang kita supaya tidak menjadi kaya. Nah, apa perbezaannya di sini? Perbezaannya adalah di ayat 17 itu ini adalah orang-orang yang kaya bukan karena usahanya, karena bukan upaya mereka, tetapi mereka dijadikan kaya karena Elohim. Jadi mereka sama seperti orang lain
tetap berusaha, tetap bekerja, tetapi yang membuat mereka diberkati sehingga menjadi kaya itu adalah Elohim. Jadi mereka kalau bisnis gaya Torah, begitu, sehingga mereka menjadi kaya. Tetapi yang di sini, yang di nomor di ayat 9 dan 10 ini berbicara mengenai orang yang mau menjadi kaya tetapi melanggar perintah Elohim. Kalau kita melihat orang-orang kaya zaman sekarang, contohnya Bill Gates, apa yang dia buat? Dari mana kekayaannya? Nah, dia seorang pengusaha dalam bidang IT, dan menurut apa yang saya pelajari, Microsoft pun itu bukan penemuan dia sendiri, tetapi orang lain. Tetapi dia curi. Dia curi maksudnya dibeli dengan harga yang murah sekali, dengan tipu muslihat, sehingga dia dapat membelinya. Begitu. Dia juga masuk di dalam bidang kesehatan, perubatan, dengan menjual vaksin dan sebagainya. Itu karena ingin menjadi kaya, karena persaingan menjadi orang terkaya di dunia. Jadi mereka sanggup melakukan apapun. Nah, itu yang disebut sebagai cinta uang. Jadi mereka dijadikan kaya bukan karena setia kepada Torah atau dekat kepada Elohim, tetapi dengan upaya mereka sendiri, melalui hal-hal yang membelakangi keadilan dan sebagainya. Jadi kekayaan yang seperti itulah yang dilarang bagi umat percaya. Tetapi kalau kita dibuat kaya oleh Elohim, sama seperti Abraham kan kaya. Jadi dia bukan karena tipu muslihat berbisnis akhirnya dia kaya, tetapi karena memang Elohim yang membuat dia kaya. Nah, dalam hal kekayaan ini kita dapat membuat perbedaannya. Bagaimana yang kaya sesuai di hadapan Tuhan, dan bagaimana orang yang kaya yang tidak berkenan di hadapan Elohim. Itu sebabnya mereka disebut sebagai orang yang cinta uang. Cinta uang itu artinya segala-galanya adalah uang, sanggup melakukan kejahatan demi uang. Itu namanya cinta uang. Kemudian kita lanjut di ayat 11. Dan engkau, hai manusia ilahi, kita semua, jauhilah hal-hal itu dan kejarlah keadilan, kesalehan, iman, kasih, ketabahan, dan kelemah lembutan. Perjuangkanlah perjuangan iman yang baik, pegang teguhlah hidup yang kekal, yang untuk itu engkau pun telah dipanggil dan telah mengaku pengakuan yang benar di hadapan banyak saksi. Aku memerintahkan kepadamu di hadapan Elohim yang memberi hidup segala sesuatu, dan Hamasya Yesua yang telah memberi kesaksian di hadapan Pontius Pilatus, sebuah pengakuan yang baik, supaya engkau memelihara perintah ini tanpa noda, tanpa celah, sampai penampakan Tuhan kita Yesua Hamasya, yang pada waktunya sendiri dia akan menunjukkan
penguasa yang terberkati, dan satu-satunya Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang memiliki kekekalan, yang mendiami terang yang tak terhampiri. Tidak seorang manusia pun pernah melihatnya, bahkan tidak mampu untuk melihatnya. Bagi Dialah hormat dan kuasa selamanya. Amin. Kemudian kembali lagi di ayat 17, perintahkanlah kepada mereka yang kaya pada masa kini agar tidak menjadi sombong, juga tidak berharap pada kekayaan yang tidak pasti. Sebaliknya pada Elohim yang hidup, yang menawarkan kepada kita segala sesuatu dengan limpahnya untuk kenikmatan, untuk melakukan kebaikan, untuk menjadi kaya dalam perbuatan-perbuatan baik, untuk menjadi murah hati dan suka berbagi, seraya mengumpulkan dasar yang baik bagi diri mereka sendiri untuk masa yang akan datang, sehingga mereka dapat berpegang teguh pada hidup yang kekal. Nah, jadi di sini bagi umat khususnya yang percaya, yang kaya pada masa kini, kita diberi nasihat agar tidak menjadi sombong. Jadi kalau sudah diberkati oleh Elohim, hati-hati dengan kesombongan. Jadi kita juga diajar supaya tidak berharap pada kekayaan, karena kekayaan itu adalah tidak pasti. Sebaliknya pada Elohim yang hidup. Jadi kita diajar untuk melakukan kebaikan, untuk menjadi kaya dalam perbuatan-perbuatan baik, untuk menjadi murah hati dan suka berbagi. Nah, jadi kalau kita diberkati oleh Elohim, janganlah kita menjadi sombong ataupun merasa kekayaan itu hanya milik kita sendiri. Padahal kekayaan itu kadang-kadang dipakai untuk menguji kita juga. Apakah kita ini mengasihi Bapa Yahweh atau kita sudah cinta uang? Maksudnya cinta uang di sini mengasihi uang melebihi yang lain. Nah, di dalam kehilat kita sering diajar untuk saling bersatu. Jadi bersatu itu bukan hanya di dalam pelayanan di kehilat. Dalam ibadah baru ada kesatuan. Tetapi kesatuan yang dimaksudkan di sini baik di dalam kegiatan kehilat maupun di dalam kehidupan sehari-hari kita perlu ada kesatuan. Jangankan orang percaya, kalau kita melihat ada bangsa-bangsa tertentu, mereka itu maju. Khususnya kalau di Malaysia, ada bangsa tertentu. Ketika mereka sampai di sini, mereka kadang-kadang jauh lebih kaya, jauh lebih maju daripada penduduk asli. Kenapa? Karena mereka ada kesatuan. Kalau bangsa sesama bangsanya, mereka saling membantu. Jadi mereka bukan hanya bersatu di dalam ibadah atau ritual agama mereka, tetapi mereka juga bersatu di dalam kehidupan sehari-hari, dalam urusan kehidupan sehari-hari. Jadi apalagi kita anak-anak Bapa Yahweh. Jadi kita jangan bersatu ketika di kehilat.
sesudah itu di luar tidak bersatu. Jadi coba kita berpikir, bagaimanakah kehidupan yang disebut bersatu itu? Artinya kalau dalam peribahasa Malaysia yang saya ingat, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, kan? Nah, begitu. Itu maksudnya kesatuan itu. Bukan kesatuan hanya di dalam persekutuan ibadah, tetapi menyeluruh seluruh aspek kehidupan kita. Jadi Elohim tidak menilai iman kita itu hanya di kehilat, tetapi seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain, gitu. Jadi demikianlah yang kita pelajari bersama. Bila kita hidup sesuai menurut kehendak Elohim. Jadi selagi kita dapat melakukan kebaikan, lakukanlah kebaikan. Jangan kita merasa rugi ketika melakukan kebaikan. Karena banyak juga orang melihat orang lain. Kalau orang lain tidak melakukan kebaikan, dia pun rasa berat hati melakukan kebaikan. Takut rasa rugi. Begitu. Padahal firman Tuhan mengatakan, siapa yang bermurah hati, dia akan memperoleh kemurahan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan kepada sesama manusia, artinya yang membalas itu nanti adalah Elohim. Saya bagi contoh. Ini contoh yang sangat jelas di dalam kehidupan saya. Saya tidak tahu yang lain, khususnya saya, karena dalam 1 bulan itu saya sekurang-kurangnya 1 kali lah mesin rumput keliling kehilat begitu. Jadi sambil saya berkebun juga. Nah, ketika saya bekerja di membersih kehilat begitu, saya perasan beberapa waktu kemudian sesudah itu kebun saya juga bersih. Bukan dia otomatis bersih, tetapi saya juga yang membersihkan. Begitu. Padahal sebelum itu kan saya punya keinginan untuk membersihkan kebun saya begitu. Sampai saya rencanakan nanti tanggal begini saya akan buat begini. Tapi bila sampai waktunya itu tidak terjadi. Nah, ketika saya melakukan sesuatu kebaikan, contohnya saya membersihkan keliling kehilat, otomatis saya dengan secara tiba-tiba, tidak seperti yang dirancang, saya punya kebun bersih. Tiba-tiba semangat itu muncul dari dalam diri saya. Begitu. Jadi hasilnya sangat jelas, dampaknya sangat jelas. Lalu saya terpikir, oh ya kan, sebelum ini saya melakukan seperti ini. Nah, hari ini hasilnya nampak, gitu. Jadi bukan 1-2 kali, ini sudah berkali-kali sebenarnya. Itu sebabnya kenapa seringkali saya melakukan kebaikan itu. Saya tidak memikirkan orang lain, karena saya dapat merasakan sendiri dampaknya. Itu sebabnya saya merasakan ketika saya melakukan sesuatu, saya tidak merasa rugi. Begitu. Nah, ini sebagai contoh saja. Saya percaya saudara-saudara juga punya pengalaman yang sama. Tapi saya maksudkan ini supaya menjadi jelas bagi kita bahwa apa yang kita lakukan, baik kebaikan terhadap sesama maupun di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan, kita tidak pernah dirugikan. Percayalah, kita yang akan terheran-heran kalau Tuhan yang membalas. Nah, jadi mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan.
Karena seperti yang kita pernah dengar, Elohim itu tidak pernah mau berhutang kepada kita. Jadi tidak perlu kita takut untuk melakukan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan yang singkat menjadi renungan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa untuk firman-Mu yang kami renungkan bersama malam hari ini. Biarlah yang sudah kami sampaikan dapat menjadi renungan dalam kehidupan kami, dan kami ditolong oleh firman-Mu supaya kami dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi, dan pengharapan kami kepada Elohim itu semakin dalam, semakin jelas, dan kami melayani Engkau tanpa ragu-ragu. Maka kami percaya firman-Mu iya dan amin. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah kami berdoa dan bersyukur. Amin.